Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kursi merupakan ayat ke-25 pada surat Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca menjelang tidur, karena bisa memberi perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit, dengan harapan mendapat pertolongan dari Allah. Ayat kursi memang memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca, namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Lantas bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan ayat kursi? Mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ayat ini banyak sekali mengandung makna menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling utama dalam Al-Quran? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling utama dalam Kitabullah adalah ayat kursi. Dan Rasulullah menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Ada alasan ayat kursi disebut ayat yang sangat agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah tersebut. Hingga ayat tersebut diturunkan, beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat tersebut diturunkan, semua berhala di bumi ini saling berjatuhan. Saat malaikat pengiringnya pun ikut bersujud, mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan. Dan penguasa-penguasa menjatuhkan wajah mereka ke bumi serta para setan saling berlarian merasa takut. Adapun makna dari kata kursi pada ayat kursi, merupakan pondasi hukum-hukum atau kebijakan Allah. Selain itu juga sebagai simbol kekuasaan yang dimilikinya, diturunkan ayat kursi, untuk memberikan petunjuk atas sifat-sifat ketuhanan Allah secara mutlak. Sungguh maha agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat kursi tersebut juga menyimpan banyak keutamaan ketika membacanya. Ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu, banyak sekali keutamaan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa, ayat ini turun diiringi ribuan malaikat, maka ketika kita membaca ayat kursi, malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membacanya. Keutamaan membaca ayat kursi ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, maka Allah menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan maupun jin, sebagaimana dalam sabda Rasulullah. Apabila engkau mendatangi tempat tidur, di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi juga ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Apabila kita membacanya, maka akan diberikan keberkahan serta terhindar dari kesulitan. Rasulullah bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah salat, akan mendapatkan manfaat ketika di hari akhir, yakni dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah bin Bahili, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap salat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Begitu banyak kebaikan ketika membaca ayat kursi. Setidaknya ada waktu yang disunahkan ketika membaca ayat kursi, yakni ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kita juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Pertama, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku' dan sujud dalam ibadah salat. Larangan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah melarangku membaca Al-Quran saat ruku' dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Kedua, dilarang dibaca ketika berada di dalam kamar mandi. Kita dilarang membaca Al-Quran ketika sedang berada di dalam toilet, karena hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran di kamar mandi atau toilet sangat terlarang karena menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Ketiga adalah ketika kita menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid atau nifas. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keempat adalah kita dilarang membaca Al-Quran ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan, makruh hukumnya membaca Al-Quran, meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk.
Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca, sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat itu pun diperkuat dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Apabila salah satu di antara kalian bangun malam, sehingga bacaan Al-Quran menjadi kacau, sampai dia tidak sadar dengan apa yang dia baca, hendaklah dia tidur." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat, amin ya robbal alamin.